Halo, jadi kali ini aku pengen bahas film Wicked for Good. Ini adalah film lanjutan dari film yang pertama, tentunya. Tapi bisa dibilang ini adalah film yang ceritanya masih lanjutan dan akan menyelesaikan konklusi dari film yang pertama. Jadi bukan tipe film yang mungkin bisa dibilang kayak franchise dengan karakter yang sama tapi dengan cerita yang berbeda, itu bukan ya. Jadi film ini tentunya masih melanjutkan tentang perjuangannya karakter Elphaba dalam memperjuangkan misi dan apa yang dia yakini. Dan langsung aja, jujur, aku nggak suka sama film ini. Dan sebelum kamu bilang kalau mungkin aku emang nggak suka filmnya dan aku bahkan mungkin nggak suka juga dengan film yang pertama, itu nggak benar sama sekali ya. Karena aku untuk film yang pertama tuh bisa dibilang menikmati banget untuk filmnya. Ya memang mungkin aku nggak berpikir kalau filmnya itu bagus banget untuk film yang pertama, tapi seenggaknya aku menikmati banget lah. Waktu 2 jam 40 menitan ketika aku nonton filmnya. Dan itu bukan waktu yang sebentar ya, ngomong-ngomong ya. Filmnya hampir 3 jam. Tapi aku menikmati ketika nonton filmnya, aku menikmati musikalnya, performa dari para aktor dan pemain-pemainnya juga. Plus aku juga penasaran dengan ceritanya. Jadi aku nggak ada rasa bosen sama sekali ketika nonton film yang pertama. Nah tapi, di film Wicked for Good ini, aku ngerasa sebaliknya banget. Aku ngerasa selama nonton filmnya itu adalah waktu yang kerasa lama banget. Aku jujur bosen, aku berkali-kali ngeliat jam, dan bahkan aku sempat ngantuk ketika nonton filmnya. Dan anehnya, film ini padahal memiliki durasi tayang yang jauh lebih cepat dibandingkan film yang pertama. Di film yang kali ini cuma sekitar 2 jam 15 menitan untuk durasi tayangnya, sedangkan di film yang pertama tadi kan di sekitar 2 jam 40 menitan, jadi udah berkurang sekitar hampir setengah jaman ya. Itu adalah waktu yang lumayan banget. Nah tapi justru di film yang kali ini itu waktunya terasa lamban banget. Yang mana, kalau misalnya kamu tonton filmnya langsung, kamu akan ngerasain kalau ternyata secara penceritaan padahal terasa cepat. Jadi begitu ya, secara penceritaan terasa cepat banget, tapi ketika nonton, perasaannya tuh kayak waktu berjalan dengan lamban sekali. Dan aneh, karena dengan film yang kedua ini, dengan durasi filmnya yang jauh lebih pendek daripada film yang pertama, seharusnya waktu yang kita rasakan ketika nonton filmnya pun juga jauh lebih cepat dibandingkan ketika nonton film yang pertama. Menurut aku satu hal yang pasti, aku ngerasa kalau ini adalah masalah pacingnya. Dan mungkin salah satu alasannya adalah karena durasi filmnya yang terlalu pendek justru. Filmnya itu jadi kayak nggak punya waktu yang cukup, nggak punya waktu yang dibutuhkan untuk membangun dan menjelaskan banyak hal, kayak misalnya membangun karakternya, membangun ceritanya, dan membangun secara emosional juga. Jadi pada akhirnya, dengan penceritaan yang bisa dibilang mungkin terlalu panjang dan terlalu banyak ya, kayak terlalu banyak hal-hal yang perlu dijelaskan di film ini, jadi pada akhirnya filmnya kayak buru-buru banget, dan penceritaannya jadi terasa cepat, dan jadi kayak cuman lewat-lewat aja. Yang mana sangat disayangkan banget. Karena menurut aku sebenarnya secara cerita tuh menarik banget ya. 2 alasan kenapa aku nonton film Wicked, entah yang pertama ataupun yang kedua. Yang pertama adalah karena ceritanya, tentunya. Ceritanya itu beneran menarik banget menurutku. Kayak menceritakan sisi lainnya dari The Wizard of Oz. Latar belakang bagaimana si penyihir karakter dalam tanda kutip jahatnya ini muncul ya. Dari film yang pertama aja ceritanya udah menarik, kita dikasih tahu latar belakangnya. Terus dilanjut lagi dengan film yang kedua ini, yang mana bahkan menurut aku pribadi ceritanya lebih menarik bahkan di film yang kedua ini dibandingkan film yang pertama. Karena bagian-bagian konfliknya, bagian seru-serunya tuh harusnya ada di film ini nih. Kemudian alasan yang kedua, karena musiknya. Tentu sebagai film musikal, musik adalah salah satu prioritasnya ya. Dan aku bisa bilang di film yang pertama itu musik beneran menjadi salah satu kekuatan paling utamanya di film tersebut. Dan saking enaknya aku bahkan inget ya, ketika nonton aku sempat membayangkan ada bagian-bagian yang kalau misalnya musiknya nggak seenak itu, mungkin jatuhnya akan ngebosenin dan nggak terlalu menarik. Karena beneran musiknya enak banget. Musiknya itu kayak ngasih jiwa terhadap filmnya gitu ya. Yang mana menurut aku itu emang esensi film musikal ya. Emang bagian musiknya harusnya menjadi salah satu aspek paling utamanya dan yang paling diperhatikan gitu. Yang mana di film ini sayangnya itu nggak terjadi ya. Menurut aku musik dan lagu-lagunya tuh nggak banyak ngasih momen yang memorable. Kayak nggak terlalu bisa diingat gitu setelah selesai nonton. Kecuali palingan satu lagu yang judulnya For Good. Itu menurut aku masih lumayan ada di bagian paling akhir-akhir filmnya.
Tapi sisanya aku bisa bilang kalau misalnya dibandingkan dengan lagu-lagu yang ada di film yang pertama, itu jauh lah. Dan bahkan aku nggak ada tuh perasaan setelah selesai nonton, kemudian mungkin pingin kayak dengerin lagu-lagunya doang tanpa harus dibarengin dengan nonton filmnya. Itu nggak ada sama sekali. Yang mana padahal ketika selesai nonton film yang pertama, aku sempet tuh mungkin sekitar semingguan ya, aku dengerin lagu-lagunya doang tanpa harus dibarengin sama momentum dari adegan filmnya. Karena emang menurut aku lagunya juga udah enak. Apalagi di satu sisi, secara performa dari para pemeran-pemerannya, itu menurut aku udah bagus. Apalagi untuk dua pemeran utamanya nih. Si Ariana Grande yang memerankan karakter Glinda, dan Cynthia Erivo yang memerankan karakter Elphaba, atau karakter Wicked Witch-nya ya, yang warna hijau itu. Ini kedua orang ini ya, ini udah melakukan bagiannya dengan sangat baik. Apalagi di bagian musikalnya, di bagian nyanyi-nyanyinya, kita bisa ngeliat lah. Mereka nyanyi dengan semaksimal mungkin, mereka nyanyi dengan sebagus mungkin. Jadi udah mentok lah ya harusnya ya, udah bagus banget. Jadi secara performa itu nggak ada masalah sama sekali. Apalagi aku juga suka ya, karena karakter Glinda yang diperankan oleh Ariana Grande tadi, di film yang kedua ini juga mendapatkan bagian-bagian yang lebih emosional dibandingkan di film yang pertama. Karena di film yang pertama tuh beneran kerasa kayak karakter yang cuman punya satu sifat doang, kayak template banget, datar banget. Sedangkan di film yang kedua ini, karakternya jadi lebih terasa dinamis dan otomatis jadi kerasa lebih natural aja, jadi bagus gitu. Nah tapi lagi-lagi sangat disayangkan, karena walaupun memang performanya itu bagus, tapi seperti aspek musikalnya, seperti aspek lagu-lagunya juga, kedua hal ini nggak bisa membantu dan menunjang untuk filmnya secara keseluruhan. Karena beneran, kalau ngomongin masalah pacing, film ini beneran terasa kacau banget. Lagi-lagi filmnya itu kayak punya cerita dan latar belakang yang ingin disampaikan yang banyak banget. Aku nggak tahu sih apakah di drama musikalnya yang menjadi sumber utama dari adaptasi film ini. Aku nggak tahu apakah ceritanya emang kompleks banget dan bagaimana penceritaannya, karena aku juga belum pernah nonton drama musikalnya, jadi aku tentu nggak bisa membandingkan langsung. Tapi satu hal yang pasti dari film ini, dari film Wicked for Good, itu aku bisa bilang kalau dengan cerita yang banyak, kayak ya udah, pokoknya ceritanya itu keluar, pokoknya ceritanya udah disampaikan, dan kita lanjut dengan cerita-cerita yang berikutnya, walaupun mungkin ceritanya itu belum disampaikan dengan maksimal sama sekali. Dan itu menjadi masalah utama, karena penceritaan di film ini jadi terasa kayak kewajiban aja. Dan kita sebagai penonton, itu bisa ngerasain banget tuh. Banyak banget adegan-adegan dan momen di film ini yang kita akan mempertanyakan terhadap adegannya. Terus, kalau misalnya ada karakter-karakter yang mati di film ini, kita juga nggak akan terlalu merasakan impact-nya dan bahkan mungkin nggak peduli gitu. Dan aku tuh beneran kecewa banget ya sama film ini, karena ini adalah salah satu film yang aku beneran tunggu-tunggu banget di tahun ini. Karena setelah selesai nonton film yang pertama di tahun kemarin persis ya, aku tuh mendapatkan pengalaman yang menyenangkan selama nonton film yang pertama. Aku memang penasaran dengan ceritanya, dan kebetulan kan aku memang juga tahu ya kalau ini adalah film adaptasi dari drama musikalnya, karena kan drama musikalnya juga terkenal ya. Terus kebetulan juga dieksekusi dengan baik, bagian musikalnya juga bagus, aku sih nggak ingat aku ada bosen sama sekali. Terus apalagi ditutup dengan ending filmnya yang sangat memberi ruang yang seluas-luasnya untuk cerita di film yang kedua. Jadi beneran aku tuh berekspektasi banget ya, kalau ini harusnya film yang kedua itu jadi jauh lebih bagus dibandingkan film yang pertama. Apalagi kan secara cerita juga lebih banyak konfliknya, harusnya lebih seru juga ya kan. Dan tapi ternyata setelah selesai nonton, dan ketika nonton pun, aku tuh ngerasa sedikit banget perasaan menyenangkan yang didapatkan ketika nonton film Wicked for Good ini. Jadi aku beneran kecewa banget. Nah tapi silahkan tonton filmnya kalau misal kamu tertarik atau mungkin kamu penasaran dengan ceritanya. Walaupun jujur aku sih nggak rekomen ya, karena jauh lebih bagus di film yang pertamanya, jauh banget. Nah tapi terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk menonton, dan sampai jumpa di waktu-waktu yang berikutnya.